Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah penyebaran Islam Sunan Giri. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah penyebaran Islam Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang ulama Wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara, pada abad ke-14 Masehi, seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sunan Giri atau Raden Paku menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa melalui dakwah pendidikan, seni kebudayaan dan politik. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. Sunan Giri merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Bakir, Jafar Ash-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad Al-Naqib, Isa Ar-Rami, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidullah, Alwi Awal, Muhammad Sahibus Saumiyah, Alwi Atsani, Ali Khali, Kasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Ami Al-Faqih, Abdul Malik Ahmad Khan Abdullah Al-Azhamad Khan, Ahmad Syah Jalaluddin Khan, Jamaluddin Akbar Al-Husaini, Maulana Akbar, Maulana Ishaq, dan Ainul Yakin, Sunan Giri. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Faqih, Raden Ainul Yakin dan Joko Samudro. Ia juga merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Ampel Denta, Surabaya. Di pondok pesantren itu, keilmuan Sunan Giri ditempa. Karismanya sebagai bangsawan juga kian kuat karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya, dan juga merupakan anggota senior Wali Songo. Singkat cerita, saat mulai remaja di usianya yang 12 tahun, Joko Samudro dibawa ibunya ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat Sunan Ampel atas permintaannya sendiri. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim Sunan Bonang untuk mendalami ajaran Islam di Pasai sebelum menunaikan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishaq yang merupakan ayahnya sendiri. Dalam dakwah pendidikannya, Sunan Giri mendirikan pesantren di daerah perbukitan Desa Sidomukti, Kebomas, Gresik. Ia mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji dan memperdalam ilmu keislaman di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Pendirian pesantren yang dilakukan Sunan Giri tidak hanya digunakan sebagai tempat pendidikan dan pengkaderan umat saja, tetapi pesantren ini juga digunakan untuk mengembangkan ilmu agama Islam Nusantara dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa dan sangat terkenal yang berpusat di Giri, Gresik. Dalam bahasa Jawa, Giri berarti gunung. Sejak itulah, ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Menurut cerita sejarah berdirinya pesantren, setelah 3 tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul Yakin diperintahkan gurunya yang merupakan ayahnya sendiri itu untuk kembali ke Jawa untuk mengembangkan ajaran Islam di tanah Jawa. Dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahnya dan contoh tempat yang diinginkannya, Raden Ainul Yakin berkelana untuk mencari di mana letak tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Dengan bertafakur dan meminta pertolongan serta petunjuk dari Allah, maka petunjuk itu pun datang dengan adanya bukit yang bercahaya. Maka didatangilah bukit itu dan dilihat kesamaannya dan ternyata memang benar-benar sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Di perbukitan itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren. Bangunan pesantren dan masjid yang dibangun oleh Sunan Giri pada awal mula ia menyiarkan agama Islam ini, lambat laun menjadi pusat kekuasaan raja atau kesultanan yang disebut dengan Giri Kedaton pada tahun 1487 sampai tahun 1506. Kedaton berasal dari kata, datu, yang berarti raja, kemudian berubah menjadi, kedaton, yang berarti tempat raja. Sejak didirikan pada akhir abad ke-15, pesantren Giri menjadi pusat penyebaran agama Islam yang terkenal di Jawa dan pengaruhnya sangat kuat di wilayah Indonesia bagian timur.
Bahkan santri-santrinya datang dari Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi dan Maluku. Karena pengaruhnya yang luas saat itu, Raden Paku mendapat julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Sebelum mendirikan Giri Kedaton, Sunan Giri merupakan seorang gubernur Majapahit atas wilayah pesisir utara Laut Jawa bagian timur, yaitu daerah Surabaya dan Gresik yang berpusat di Giri, Gresik. Kedudukan tersebut dimanfaatkan oleh Sunan Giri untuk membangun wilayah daerah otonomi sebagai kekuasaan agama yang lebih besar. Ia juga memakai strategi dengan menyusun satu kekuatan politik atau secara perlahan menggeser kekuatan politik Majapahit yang sedang mengalami kemunduran. Inti ajaran yang disampaikan Sunan Giri adalah tentang akidah dan ibadah dengan pendekatan fikih. Sunan Giri dikenal dengan ahli fikih, sehingga masyarakat menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Sunan Giri sebagai pendidik mempunyai niat yang baik dan memberikan contoh langsung membuat banyak para pemuda dan masyarakat berdatangan di Giri sebagai santri dan belajar ilmu kepadanya. Ia telah menempuh jalan yang bijaksana dan metode yang baik, sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan masyarakat. Dengan kewibawaan dan sifat-sifat yang luhur dari Sunan Giri serta ilmu pengetahuan, dapat menunjukkan kelebihan serta dapat menguasai situasi masyarakat yang adil dan makmur dan dikenal sebagai pendidik yang sangat bijaksana serta berjiwa demokratis. Melalui dakwah seni kebudayaan, Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media menyebarkan Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Kedaton. Ia menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. Meskipun sudah memiliki pesantren, Sunan Giri tetap menyiarkan ajaran Islam secara tatap muka dengan mendatangi masyarakat satu persatu. Ia baru menyiarkan dakwah kepada kumpulan masyarakat setelah mereka menerima kehadirannya. Seperti halnya para wali songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukannya dengan dakwah Islam. Strategi Sunan Giri dalam merangkul tradisi lokal dan dakwah Islam dengan masyarakat adalah dengan mengadakan pertunjukan seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Dalam perkumpulan tersebut, secara tidak langsung Sunan Giri menyelipkan ajaran Islam di dalamnya. Salah satu contohnya adalah pertunjukan wayang dengan isi cerita bernuansa Islam. Selain itu, Sunan Giri juga mengenalkan agama Islam kepada anak-anak dengan menciptakan bermacam-macam permainan seperti jelungan, jamuran, delikan, dan gendi gerit. Adapun permainan dalam bentuk lagu seperti cubla-cubla suweng, lir-ilir, padang bulan, gulak anti, dan beberapa gending Jawa asmarandana dan pucung, yang semuanya berisi nilai-nilai dakwah ajaran agama Islam. Misalnya, ada salah satu nyanyian yang mengandung makna jangan menuruti hawa nafsu, karena semuanya nanti akan kembali lagi ke hati nurani yang bersih. Dengan hati nurani yang bersih, maka kita bisa menemukan kebahagiaan dan tidak tersesat hingga lupa akan akhirat. Permainan anak-anak ini menjadi sangat populer sebagai permainan tradisional dari Jawa dan keberadaannya hingga sekarang masih bisa dimainkan. Dengan cara seperti ini, Islam bisa masuk secara perlahan atas kesadaran dari masyarakat sendiri tanpa perlu adanya paksaan. Selain aktif memberikan ajaran agama Islam kepada masyarakat, Sunan Giri juga memutuskan segala hal mengenai kebijakan politik umat Islam pada masa itu. Ia juga menentukan dan mengesahkan seorang sultan dan raja. Pengaruh politik Sunan Giri berkembang pesat setelah berdirinya Kerajaan Giri Kedaton. Berdirinya Giri Kedaton juga sebagai salah satu usaha untuk memanfaatkan dan menguatkan pusat keagamaan dan masyarakat Islam untuk menjalani komunikasi dan jaringan para pedagang Muslim. Sunan Giri berhasil mengambil alih dan mengelola potensi kemaritiman di pelabuhan Bruggrisi yang saat itu berada dalam kekuasaan Majapahit. Dengan ilmu berdagang yang diajarkan oleh ibunya pada saat Sunan Giri masih remaja membuahkan hasil dengan membentuk sebuah asosiasi perniagaan yang berkedudukan di bagian utara Giri Kedaton. Berdirinya Giri Kedaton ini juga menegaskan peran Sunan Giri dalam membentuk masyarakat Muslim di Gresik. Giri Kedaton juga digunakan sebagai kepentingan perdagangan para saudagar Muslim sebagai upaya penguat usaha kemasyarakatan dan keagamaan. Sunan Giri dikenal sebagai anggota Wali Songo yang ahli politik dan tata negara. Hal ini dikarenakan Sunan Giri adalah raja dari Giri Kedaton, yang terbiasa dengan kehidupan politik dan memimpin rakyat. Karena hal itulah, ia pun menjadi leluasa untuk menyebarkan Islam kepada rakyatnya di wilayah Gresik dan sekitarnya.
Sunan Giri yang memimpin kerajaan tersebut kemudian memiliki gelar sebagai Prabu Satmata. Kelihayan Sunan Giri dalam berdiplomasi menjadikan kerajaan Giri berjaya selama beberapa generasi, hingga akhirnya ditaklukkan oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram pada abad ke-16. Ketika Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak, Sunan Giri juga bertindak sebagai penasihat dan panglima militer kerajaan. Sunan Giri menjadi salah satu penyusun kebijakan Kerajaan Demak yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika Kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Sunan Giri yang dikenal sebagai pendiri pesantren dan kerajaan Giri ini wafat pada tahun 1506 Masehi. Ia kemudian dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah penyebaran Islam Sunan Giri. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.